Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amanda Nisa Ahsani Nadia dengan nomor induk mahasiswa 230103002 dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Matematika, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Erpin Effendi MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang strategi pembelajaran Rasulullah dengan metode keteladanan atau uswatun hasanah. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat berdakwah kepada para sahabat terdahulu terdapat kurang lebih 40 metode pembelajaran, yang dimana salah satunya akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu metode keteladanan atau uswatun hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah sosok yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Metode pembelajaran melalui keteladanan ini sangat efektif karena manusia cenderung belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan langsung daripada hanya mendengar teori semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Islam saja, tetapi juga mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga para sahabat dan umat dapat mengikuti jejak beliau. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan terbaik bagi orang-orang yang ingin mencapai keridhaan Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya Ummul Mukminin, ambini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'al Qur'an? Qultu, bala. Faqalat, fa in khuluqa Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah padaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menanyakan kembali, apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an? Maka aku menjawab, ya. Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perwujudan dari ajaran Al-Qur'an. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam pada hakikatnya menjalankan ajaran Al-Qur'an secara praktis. Adapun beberapa contoh keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terapkan pada saat berdakwah, yaitu yang pertama, ada kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Hal ini membuat masyarakat Mekkah percaya kepada beliau meskipun banyak di antara mereka yang menentang dakwah beliau. Dalam sebuah kisah, pada saat peristiwa peletakan Hajar Aswad, semua kabilah di Mekah sepakat memilih Rasulullah karena kejujurannya sebagai penengah. Kemudian keteladanan yang kedua yaitu kesabaran dan kelembutan. Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran yang luar biasa saat menghadapi orang-orang yang memusuhinya.
Dalam sebuah kisah diceritakan ketika seorang wanita Yahudi selalu melemparkan sampah kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tetap bersikap baik kepada wanita tersebut. Suatu ketika wanita tersebut sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjenguknya, dan sikap ini membuat wanita tersebut terkesan hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keteladanan yang ketiga yaitu keadilan. Rasulullah SAW bersikap adil dalam segala urusan, termasuk dalam membagi harta rampasan perang atau memutuskan suatu perkara. Dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, dan kaum Quraisy ingin mencegah hukum hudud atas wanita tersebut. Hukum hudud di sini maksudnya yaitu hukum untuk mencegah suatu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian setelah mendengar bahwa kaum Quraisy ingin memberikan hukum hudud atas wanita tersebut, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan implementasi keteladanan Rasulullah SAW dalam strategi pembelajaran matematika. Jika konsep keteladanan uswatun hasanah diimplementasikan dalam pembelajaran matematika, maka guru atau seorang pendidik dapat menjadi contoh yang nyata bagi siswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi matematika tersebut. Mungkin di sini saya akan mengambil salah satu dari sekian banyak keteladanan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika, yaitu mengajarkan dengan konsistensi dan praktik yang nyata. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mempraktikkan apa yang beliau ajarkan sehingga umat mudah meneladaninya. Implementasinya dalam matematika yaitu guru tidak hanya memberikan teori matematika, tetapi juga menunjukkan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya nih, dalam konsep persamaan dapat diajarkan melalui masalah keseharian seperti membagi makanan atau sesuatu secara adil. Saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu pembagian adil yang akan melatih kejujuran dan keadilan siswa. Diberikan soal, seorang guru ingin membagi 120 alat tulis kepada 3 kelas secara adil. Setelah pembagian, guru ingin menyisihkan 10% alat tulis dari setiap kelas untuk siswa yang membutuhkan. Kemudian pertanyaannya, berapakah alat tulis yang diterima setiap kelas setelah guru menyisihkan 10%? Setelah kita menganalisis soal, kita akan mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Diketahui jumlah kelas yang akan diberikan alat tulis yaitu sebanyak 3 kelas. Kemudian jumlah alat tulis yang akan dibagikan yaitu sebanyak 120 alat tulis. Selanjutnya itu penyisihan alat tulis per kelas yaitu sebanyak 10%. Yang ditanyakan yaitu berapakah alat tulis per kelas setelah guru menyisihkan 10% untuk anak-anak yang membutuhkan. Di sini muncul 3 permasalahan, yaitu yang pertama alat tulis per kelas sebelum penyisihan. Kemudian yang kedua yaitu alat tulis yang disisihkan 10% dari sekian yang ditentukan. Kemudian alat tulis per kelas setelah penyisihan. Yang pertama yaitu kita hitung alat tulis per kelas sebelum penyisihan. Jumlah awal sama dengan jumlah ATK alat tulis per dibagi jumlah semua kelas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jumlah semua alat tulis itu sebanyak 120 dibagi dengan jumlah semua kelas yaitu sebanyak 3 kelas. Maka 120 dibagi 3 yaitu sama dengan 40. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu alat tulis yang disisihkan sebanyak 10% dari 40 alat tulis per kelas sebelum penyisihan. Maka sisihan per kelas sama dengan
sisihan dikali jumlah awal sama dengan sisihan per kelas. Itu kan sudah diberitahu pada soal, yaitu 10% atau 10/100 dikali dengan jumlah awal. Jumlah awal sudah kita temukan tadi, yaitu 40 item. Berarti tinggal dikalikan 10% dikali 40, yaitu hasilnya 4. Kemudian lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu alat tulis per kelas setelah penyisihan. Jumlah akhir per kelas sama dengan jumlah awal dikurangi sisihan per kelas, yang dimana jumlah awal itu sudah kita temukan, yaitu 40, kemudian dikurangi dengan sisihan per kelasnya, yaitu 4. 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Jadi setiap kelas akan mendapatkan atau menerima 36 alat tulis setelah guru menyisihkan 10% untuk anak-anak yang membutuhkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari strategi pembelajaran Rasulullah ini yaitu keteladanan membuat ajaran lebih mudah diterima. Karena memberikan contoh yang nyata, umat akan meneladani perilaku baik pemimpinnya. Begitu pula dengan siswa akan mengikuti perbuatan atau perlakuan baik yang dilakukan oleh gurunya, terutama jika konsisten dengan apa yang diajarkan. Keteladanan Rasulullah tidak hanya relevan di masa yang lalu, tetapi juga menjadi pedoman sepanjang zaman. Dengan demikian, melalui keteladanan Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara menyeluruh, baik dari segi akidah, ibadah maupun akhlak. Strategi ini merupakan salah satu bentuk dakwah yang paling efektif dalam mengubah karakter dan perilaku umat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, kurang, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.